Shalom, Alekem Beshem Yahushua Hamashiach. Marhaya Pepi, kembali kita jumpa ya dalam midras kita. Secara khusus nih kembali saya mengingatkan ya bahwa hal-hal yang akan datang, yang akan sama-sama kita hadapi itu secara tegas dapat Elohim mengingatkan kita tentang akan adanya pedang, sampan, dan kelaparan. Sebab lebih daripada itu adalah adanya nabi-nabi palsu. Nah, kita akan belajar apakah ciri-ciri nabi palsu itu. Ya, buka bersama saya Kason atau Book of Revelation of John ya, atau ini ya Wahyu pada Rasul Yohanes itu pasal 2 ya. Mulai dari pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ketujuh ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuliskanlah kepada Malak jemaah Efesus, dia yang megang 7 bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di tengah-tengah 7 menara emas mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kerja kerasmu, dan ketabahanmu. Engkau tidak dapat membiarkan segala sesuatu yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai selia atau rasul, bahkan sesungguhnya mereka bukan selia atau rasul, dan engkau mendapati bahwa mereka palsu. Engkau telah sabar dan tetap tabah. Engkau telah bekerja keras oleh karena namaku dan tidak menjadi lelah. Namun aku punya keberatan terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Seperti ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertesyufalah dan lakukanlah kembali hal-hal yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan segera datang kepadamu dan akan memindahkan menorahmu dari tempatnya, kecuali jika engkau bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa yang punya telinga, biarlah mendengarkan apa yang dikatakan Ruah kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, aku akan berinya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Eden Elohim. Haleluya. Jadi marahi apoti sekalian ya, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa di ujung dan akhir zaman ini akan ada banyak sekali nabi-nabi palsu, akan banyak mosia palsu. Mereka mengatakan akulah dia, akan dikitamati Yahu atau Matthew ya, dikatakan bahwa jika ada yang mengatakan Masia itu di sini, di bilik, di padang gurun, janganlah engkau percaya. Apa ciri-ciri? Yang pertama, tidak mengakui keilahian daripada Yeshua Hamashiach Adonai. Ya, masih banyak sih rekan-rekan kita di Yiddish yang ortodoks dan sebagainya. Mereka mengatakan Mesia yang belum datang gitu. Jadi yang ada sekarang ini baru Yeshua bin Yosef gitu, bukan. Karena Mesia mereka Mesia politik, itu yang pertama. Terus ada lagi apa? Ada lagi adalah tadi seperti yang telah kita baca bersama ya, kelompok dari Nikolaus. Nikolaus ini apa? Nikolaus ini ternyata dulunya adalah orang Greek atau Yunani yang convert ke Christianity. Tetapi akhirnya dia membawa ajaran sinkretis ya. Jadi mencampur adukkan antara ajaran dari Yahushua Hamashiach Adonai kita dengan ajaran politeisme ya, dewa-dewa. Makanya banyak yang jatuh ke dalam percabulan. Kemudian dikatakan itu melanggar Torah, makanya dikatakan makan daging persembahan berhala. Dan ini di banyak tempat, salah satunya Efesus. Kenapa Efesus? Karena Efesus zaman itu adalah sebuah tempat terdapat kuil penyembahan terhadap Diana ya, dewi perang gitu. Nah, itu nanti lain cerita. Berikutnya apalagi yang terjadi ya, bahwa kenapa kita harus bertesyufa? Kenapa harus terus menjaga kasih yang semula? Sukacita, tetap penuh, shalom, dan jadi berkat bagi yang lain. Nah, ini menjadi masalah. Loh, mengapa? Karena yang pede ngomong rapture, diangkat yang mengajarkan juga. Hidupnya bertolak belakang daripada diajarkan. Masih cinta dunia, cinta barang mewah, yang disaksikan kalau dulu rumahnya kecil, sekarang rumahnya besar. Kalau dulu miskin, nggak punya sepeda, nggak punya motor, sekarang punya mobil mewah, Alphard, Velfire, Lamborghini, apa segala, saya nggak perlu sebut merek. Ini dari mana sisi hidupnya dari Yahweh Elohim? Pendeta, pastor, romo, apapun namanya, gembala, segala, masih mata duitan, bohong besar, masih cinta dunia, masih gila merek, ya, terhormat di ini. Nah, saudara sadar nggak? Hari ini kita yang memegang orang-orang pilihannya, Shem Kados, yang memegang nama Kados Tahoria.
itu kita tuh dianiaya. Kita dituduh kita ke Ibranian. Kita ini dituduh kita pro Israel. Padahal mereka lupa Israel memang biji matanya Yahweh Elohim yang dipilih dan diselamatkan. Tetapi justru banyak yang menjual emunah ini hanya supaya dihormati dan dicintai oleh Eres, oleh dunia ini. Tetapi menjual emunahnya, memakai tanda binatang itu. Apa Pak tanda binatang itu? Kan katanya 666. 666 itu bicara 666 talenta kekayaan Shlomo Melech atau King Solomon atau Raja Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman itu mengatakan karena dia kaya, punya emas yang segitian banyak, dia melupakan emunahnya kepada Yahweh Elohim. Ini banyak orang dengan adanya penyesatan ini menjadi dingin kasihnya, menjadi tidak semangat lagi untuk melayani, bahkan mulai berputus asa dengan segala yang terjadi. Ya kapan Yosua Masia datang kembali? Dari dulu yang ngomongnya akhir zaman, dari dulu ngomongnya kedatangan kedua, tapi ya nggak datang-datang. Nah, makanya kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga ya, berjaga-jaga dan berwaspada. Maka pentingnya untuk kita punya midras-midras kita ya, kita punya ini ya dalam setiap tefila kita, untuk kita terus minta diperbaharui baik emunah kita, hatikva kita, ahava kita, sehingga kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi putus asa dan kemudian berhenti di tengah jalan, tetapi kita terus striving forward seperti yang dikatakan oleh Slia Saul ya, atau Rasul Paulus, bahwa aku menganggap yang belakang itu sampah, mengarahkan diri kepada tujuan. Apa itu tujuan? Mahkota yang disediakan bagiku apa? Mencapai garis akhir. Maka sama juga dengan kita. Janganlah kita berputus asa. Kita terus melihat tujuan mahkota yang disediakan itu. Terus kita menjaga kekadosan, kita menjaga hidup sesuai Torah, terus mencari kehendaknya. Haleluya, sahabat shalom.